Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kelompok kami, kelompok 2 Hukum Bisnis, telah menyelesaikan tugas kelompoknya dan akan melakukan presentasi dengan tema persaingan curang dan monopoli. Kelompok kami terdiri dengan saya sendiri, Muhammad Gifar Agifari, Sylvia Septiani, Dewi Kusmawati, dan Agni Dugu Firdaus. Yang kami hormati Ibu Dika selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Bisnis dan teman-teman yang kami cintai dan banggakan. Langsung saja, pemateri pertama akan dibaca oleh Saudari Dewi Kusmawati. Kami persilakan. Perkembangan bisnis yang melaju cepat di dunia, terutama di Indonesia, membuat ketentuan pasal 1365 KUHP Perdata dan pasal 362 KUHP tidak mampu dalam mengcover perkembangan praktek persaingan dan anti monopoli, tanpa dibuatnya undang-undang baru yang dapat menjadi payung untuk menjamin persaingan usaha yang sehat. Dikhawatirkan akan muncul monopoli-monopoli pasar yang nantinya justru akan merugikan masyarakat sebagai konsumen itu sendiri. Akhirnya, untuk menyehatkan iklim persaingan dunia usaha ini, perlu dibentuk undang-undang anti monopoli. Substansi undang-undang ini cukup memadai dan mencakup pengaturan tentang larangan membuat perjanjian oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan kartel trust, oligopoli, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian luar negeri yang menimbulkan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Bentuk pelanggaran yang tidak diperbolehkan adalah monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan. Dan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini, dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pengertian monopoli dan persaingan tidak sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, dalam ketentuan umum memuat beberapa pengertian dalam hubungannya dengan kegiatan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pertama, monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Kedua, praktik monopoli adalah pemusatan kegiatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu, sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Ketiga, pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa. Sedangkan pengertian persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Asas dan tujuan Undang-Undang Anti Monopoli. Dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Tujuan yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut. Pertama, menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Ketiga,
mencegah praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Keempat, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Kegiatan yang dilarang dalam monopoli. Bentuk kegiatan yang dilarang dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat diantaranya. Pertama, monopoli. Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Kedua, monopsoni. Monopsoni adalah situasi pasar di mana hanya satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal dan sementara pelaku usaha atas kelompok usaha yang bertindak sebagai penjualnya banyak. Ketiga, penguasaan pasar. Penguasaan pasar adalah tindakan atau upaya perusahaan atau kelompok perusahaan untuk mempertahankan meningkatkan posisi monopoli atau posisi dominan di suatu pasar bersangkutan. Keempat, persekongkolan. Persekongkolan menurut pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya, Sylvia Septiani. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri 1 dengan materi yaitu perjanjian yang dilarang dalam UU Anti Monopoli. Yang pertama ada oligopoli, yang kedua ada penetapan harga, yang ketiga pembagian wilayah, yang keempat pemboikotan, yang kelima kartel, yang keenam trust, yang ketujuh oligopsoni, yang kedelapan integrasi vertikal, yang kesembilan perjanjian tertutup, dan yang kesepuluh perjanjian dengan pihak luar negeri. Monopoli yang dikecualikan yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyatakan persoalan monopoli terkait dengan kekayaan intelektual memang dikecualikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tetapi celah investigasi di dalamnya tetap ada. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau kita sebut sebagai KPPU adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lainnya, atau dengan kata lain, KPPU hanya bertanggung jawab kepada Presiden. Contoh kasus dan sanksi praktek monopoli dan persaingan tidak sehat. PT Consort Kalimantan Semen atau kita sebut sebagai CONCH dinilai dengan sengaja menurunkan harga semen atau jual rugi untuk menguasai pasar. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha kembali menyelesaikan perkara persaingan usaha. Kali ini KPPU menjatuhkan hukuman denda sebesar 22 miliar kepada PT Consort Kalimantan Semen menjadi terlapor dalam perkara nomor 3 KPPU tahun 2020. Anak perusahaan semen asal Cina ini terbukti melakukan monopoli dan dinyatakan bersalah karena melanggar pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan proses persidangan yang dimulai digelar pada tanggal 23 Juni 2020 tersebut dan alat bukti yang diperoleh Majelis Komisi menyimpulkan bahwa Coach telah melakukan jual rugi pada tahun 2015 serta menetapkan harga yang sangat rendah pada tahun 2015 sampai 2019. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada pembaca materi 1, Saudari Dewi Kusumawati, dan pembaca yang terakhir kedua dari Saudari Sylvia Septiani. Nah, dari semua pembahasan kelompok kami membuat kesimpulan dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, pelaku usaha harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Dan kelompok kami juga memberikan saran. Yang pertama, mengenai kedudukan Komisi Persaingan Usaha, disarankan kepada pemerintah untuk menyusun kembali rancangan undang-undang yang konkret agar tidak bertentangan dengan undang-undang yang lainnya, sehingga KPPU memiliki kedudukan yang jelas. Yang kedua, terkait faktor yang menjadi penghambat, disarankan agar kewenangan dalam peraturan yang berkaitan dengan KPPU dapat dibuat secara lebih rasional dan adil, melihat pentingnya lembaga ini untuk mengatur persaingan usaha agar berjalan secara dinamis. Dan yang terakhir, disarankan mengenai upaya yang dilakukan KPPU untuk menggunakan pendekatan seilegal guna mencapai tujuan dari Undang-Undang Anti Monopoli. Nah, baiklah, alhamdulillah kami telah memaparkan semua materi dari yang kita bahas sebelumnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan materi dan pembacaan materi. Kami akhiri dan kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi